Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sering kita mendengar di sekitar lingkungan kita ketika memasuki bulan Dzulhijjah, tak pernah kita bertanya kenapa tidak berkurban atau tidak ikut serta dalam ibadah kurban. Kebanyakan mereka menjawab, kami belum bisa berkurban dikarenakan kami belum berakikah, atau kami tidak tahu apakah kami sudah diakikah oleh orang tua kami atau belum. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini perlu kita pisahkan antara dua ibadah yang sunnah ini, ibadah akikah dan ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita bahas dulu tentang akikah. Akikah adalah salah satu ibadah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tugasnya dibebankan kepada orang tua, dan tujuan dari ibadah akikah ini merupakan ungkapan syukur atas karunia yang diberikan Allah kepada orang tua berupa anak. Dan ini waktunya pun tertentu dan tujuannya pun tertentu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma." Yang artinya setiap bayi yang baru lahir itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih untuk bayi tersebut di hari ketujuh. Saat itu juga dicukur rambutnya dan diberi nama di hari yang ketujuh tersebut. Arti daripada tergadaikan di sini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah, bahwasannya bayi yang meninggal yang belum diakikahkan, maka bayi tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi maksud yang tergadaikan di sini, andai kata bayi yang baru lahir kemudian meninggal dunia dan belum diakikahkan, yang pada hakikatnya bayi tersebut bisa memberikan syafaat kelak, namun karena tidak diakikahkan maka bayi tersebut tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kita tarik pengertian bayi, bukan orang yang sudah dewasa atau orang remaja, masih status bayi. Dalam pendapat lain, termasuk tergadaikan di sini adalah merupakan ungkapan syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anaknya. Dengan tujuan syukur tersebut, dengan ibadah akikah tersebut, dia berharap bayi ini kelak tumbuh dengan kondisi badan yang sehat dan baik agamanya. Dari tujuan dan maksud dari hadis ini dalam arti tergadaikan, tentu semua itu adalah harapan dari orang tua kepada anaknya kelak. Baik dia berharap anaknya ini bisa memberi syafaat nanti di kemudian hari, ataupun dia berharap anaknya kelak tumbuh dengan kondisi prima, badan sehat,
serta baik dari segi agamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, prosesi akad akikah ini itu dilaksanakan pada hari ketujuh. Dalam hadis riwayat Baihaqi tadi dijelaskan binatang akikah itu disembelih di hari ketujuh, hari ke-14 atau hari ke-21. Bahkan Imam Malik mengatakan andai kata lebih dari 7 hari, maka tugas ataupun ibadah akikah ini bisa gugur. Sementara Imam Nawawi berpendapat boleh akikah itu di waktu dewasa. Dari ibadah akikah ini kita dapat mengambil kesimpulan kalau akikah ini tugasnya sebenarnya ada pada orang tuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita kaitkan lagi dengan ibadah kurban yang menjadi pertanyaan kita tadi. Kebanyakan kaum muslimin belum bisa berkurban dikarenakan mereka merasa belum akikah. Sekilas kita sudah jelaskan tentang maksud dan tujuan dari akikah tersebut. Jadi akikah kalau kita ambil kesimpulan itu waktu terbatas. Maksimal hanya di 21 hari atau hari ke-21. Lebih dari itu hanya pendapat Imam Nawawi yang mengatakan boleh dilakukan sampai dewasa. Sementara imam yang 4 yang lainnya menjelaskan mereka sepakat hanya sampai di hari ke-21. Bahkan Imam Malik mengatakan kalau lebih dari 7 hari gugurlah ibadah akikah tersebut. Nah, sekarang kita bahas masalah kurban. Kurban dari kata-katanya saja adalah kurban, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki keluasan, kemampuan dari segi harta dan tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, janganlah kalian mendekati tempat salat kami. Seakan-akan Rasulullah memberi peringatan kepada kita, jika kita memiliki harta yang lebih, kemampuan untuk berinfak lalu kita, kemampuan untuk berkurban lalu kita tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati musola, seakan-akan solat kita pun akan berpengaruh dan tidak ada manfaatnya dikala kita tidak berkorban. Hal ini sesuai dengan firman Allah, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dari ayat ini ada perintah kaitannya antara solat dan kurban. Oleh karena itu dalam hadis tadi Rasulullah memperingatkan kepada kita pentingnya ibadah kurban ini sehingga dikaitkan dengan solat. Maka solat pun akan berdampak dalam makbul dan tidaknya di sisi Allah dikala manusia memiliki kemampuan untuk berkorban sementara dia tidak mampu. Dari tujuan dari korban ini sendiri kalau kita lihat tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu dilakukan oleh individu masing-masing. Maka kalau kita tarik, kalau kita bahas antara akikah dan korban, itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya orang yang
belum berakikah tidak berkorban. Karena korban memiliki waktu yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, sementara akikah waktunya pun berbeda dan tujuannya pun berbeda serta pelakunya pun berbeda. Akikah ditugaskan kepada orang tua, sementara korban ditugaskan kepada individu masing-masing. Jika ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saat ini saya berakikah atau berkorban, maka jawaban yang tepat adalah berkorbanlah. Karena korban yang dilakukan saat ini itu lebih baik daripada melakukan akikah. Menurut Imam Nawawi bahwasanya akikah boleh dilakukan di waktu dewasa. Maka jangan ragu, jangan ada lagi perasaan ataupun pikiran bahwasannya ibadah kurban tidak sah kalau belum akikah. Yang jelas ibadah kurban berbeda dengan akikah, maka berkurbanlah karena di balik ibadah kurban tersebut banyak sekali keutamaan dan manfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.